بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, semoga senantiasa di zaman yang banyak kejahilan di tengah-tengah umat. Dan oleh karena itu, marilah kita mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah di dalam menuntut ilmu, dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Pembahasan kita adalah kitab tauhid, yang mana kitab tauhid atau tauhid merupakan haqqullah alal abid, merupakan hak Allah terhadap hamba-hambanya. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada babu ma jaa fis sihir, bab tentang sihir, dan sudah kita jelaskan ya ayat-ayatnya yang dibawa oleh al-muallif, oleh penulis kitab ini, juga makna-makna dari ayat-ayat sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh penulis. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan bab yang berikutnya, babu bayani syai'in min anwa'is sihir, bab tentang macam-macam jenis sihir. Ya, macam-macam jenis sihir. Qala rahimahullah ta'ala, penulis kitab ini, semoga Allah merahmati beliau, beliau mengatakan, Qala Ahmad, Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Haddathana Muhammad bin Ja'far, Haddathana Auf bin Hibban, bin Hayyan, bin Al-Ala, Haddathana Qatan ibnu Qabisah an abihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, yakni dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad, dari telah bercerita kepada kami
Nanti akan kita jelaskan makna dari al-iyafah. Sesungguhnya iyafah itu demikian pula torok, ya, dan tiaroh termasuk dari perbuatan syaitan. Qala Auf, kata Auf, al-iyafatu zajrut tayr. Jadi iyafah itu adalah bermakna menghentak, membentak burung supaya terbang. Ya, supaya terbang. Karena dahulu di zaman jahiliyah, mereka itu apabila akan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, mereka ya menjadikan alamat itu pada burung. Jadi diusir burung itu atau disentak, lalu burung itu terbang entah ke kanan atau ke kiri. Nah, itu yang menentukan nanti. Jadi namanya iyafah. Ya, itu zajru at-tayr. Kemudian juga at-taraq. At-taraq yaitu al-khattu yukhattu fil ardi. Taraq itu adalah garis yang digariskan di tanah. Ya. Nanti dari garis itu akan menentukan misalnya nasib, ya, atau apa yang harus dia lakukan. Nah, ini semua adalah perbuatan-perbuatan di zaman jahiliyah. Tiaroh itu adalah merasa seakan-akan merasa atau menggantungkan satu pekerjaan dengan melihat di mana arah burung itu terbang. Ya, misalnya ke kanan, oh berarti beruntung. Kalau ke kiri berarti sial. Ya. Berarti dia tidak menjalankan pekerjaannya. Karena apa? Yang terdengar suara gagak. Atau mendengar suara yang lain dari burung yang lain. Ya, dan mereka menentukan untuk melakukan atau tidak melakukan. Atau ketika mereka melihat keluar dari rumah, melihat ada orang fakir, orang minta-minta, compang-camping, kata mereka, wah ini sial, pertanda bahwa apa yang akan dilakukan itu gagal, ya, atau mengalami kesialan, maka mereka tidak lakukan, ya. Atau ketika keluar melihat apa yang indah, yang bagus, mereka mengatakan, oh iya, jalankan pekerjaannya. Ini karena ini pertanda mendatangkan keberuntungan, ya. Ini al-jibtu disebutkan di sini adalah ronnatus syaitan, ya, yaitu upaya yang dilakukan oleh syaitan untuk menyerumuskan manusia kepada kesyirikan. Ya. Kemudian ketika penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, rahimahullah taala, mengatakan, ya, babu bayani syai'in min anwa'is sihir. Bab tentang atau keterangan tentang macam-macam sihir. Ya, kemudian beliau membawakan hadis ini. Beliau membawakan hadis ini, hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Munassatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Bab ini, ya, tentang penjelasan macam-macam sihir, hubungannya dengan tauhid adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, anna al-musannif rahimahullah lamma dzakara fil bab alladhi qabla hadha as-sihr dzakara fi hadzal bab syai'an min anwa'ihi. Maka kemudian beliau menjelaskan tentang beberapa macam dari sihir tersebut. Likathrati wuqu'iha wa khafa'iha 'alan nas. Karena perbuatan ini
banyak banyak dilakukan oleh manusia, dan banyak di antara mereka yang tidak mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang sihir, ya, atau perbuatan yang dilarang oleh agama. Hatta dhannu min karamatil auliya, sehingga kemudian mereka mengira, ya, bahwa sihir itu dianggap karena kejahilan mereka, dikiranya adalah sebagai karomahnya para wali, ya, sebagai karomah para wali. Karena betul banyak di antara kaum muslimin, terutama yang awam-awam, ketika melihat, ya, bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, dianggap oleh orang awam ini bahwa orang ini memiliki karomah. Padahal itu adalah sihir, dan sihir itu dari syaitan. Nah, maka jangan sampai seorang terperdaya, ya, ketika melihat ada seorang melakukan hal-hal yang luar biasa, dianggap itu orang ini keramat. Padahal orang itu adalah mengikuti syaitan, mendapat bantuan dari syaitan. Apa dampaknya ketika seorang mengira bahwa itu adalah karomah? Wa ana bihumul amru ila an abadu ashabaha, ya, fawaqa'u fi syirkil azim, sampai-sampai mereka karena melihat keanehan-keanehan yang dilakukan oleh seorang, dianggapnya itu sihir, dianggap itu karomah, ternyata itu sihir, lalu orang itu kemudian, ya, dieluk-elukkan, diangkat pada tempat yang bukan tempatnya. Akhirnya mereka, naudzubillah, sampai bisa-bisa mereka sujud pada orang tersebut, menyembah pada orang itu karena dianggap karomah. Padahal orang ini melakukan sihir, ya. Sanadnya, ya, dari seorang sahabat yang bernama Qabisah bin Al-Mukhariq Al-Hilali, ya. Qabisah di sini, ya, Qatan bin Qabisah. Qatan ini anaknya Qabisah, ya. Dan Qabisah ini adalah seorang sahabat masyhur, namanya Qabisah ibnul Mukhariq Al-Hilali, ya, Al-Hilali. Beliau seorang sahabat yang masyhur. Ya, Qabisah mengatakan bahwa beliau mendengar An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Ini bunyi hadisnya. Kemudian Hasan Al-Basri ketika mengatakan, ya, bahwa al-jibtu rannatus syaitan, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, ya, innal hiyafa wat tarqa, ya, wat tiyarata minal jibti, ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan sihir, ya, bukan petunjuk dari Allah, tapi perbuatan sihir, ya, minal jibti artinya minas sihir. Nah, kemudian Wali Abi Dawud, sebelum itu bahwa yang dimaksud dengan ronna asyaiton, yaitu bisikan syaitan. Syaitan yang membisiki orang itu ketika dia, ya, menentukan, ya, dengan mengusir, menghantak burung supaya terbang, ya, atau dia menggaris, ya, di di tanah, dan dia mengatakan itu adalah sebagai yakhuttuha
ar-rammalun. Jadi orang-orang yang mereka itu dianggap mengetahui sesuatu, ya, sehingga mereka diminta untuk ada orang kemudian dia bawakan buku yang aneh-aneh yang tidak bisa dipahami. Kemudian dia pura-pura melihat sini. Kamu mau tahu nasib masa depanmu? Coba kita lihat mana telapak tanganmu. Sudah lamalah garis-garis ini. Nasibnya segini. Kamu nanti begini dan begitu. Ini semua adalah perbuatan syirik. Dan bagian dari sihir. Ya. Bagian dari perbuatan-perbuatan mereka yang melakukan hal tersebut untuk mendapatkan harta dari manusia dengan cara yang batil. Ya, dan yang lebih bodoh lagi adalah orang yang mau percaya pada hal seperti itu. Dia percaya. Ya. Jadi kalau diberitahukan tentang hal tersebut dianggap benar, padahal itu adalah dusta. Nah, termasuk dalam rannatus syaitan, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, adalah juga termasuk dalam hal ini semua suara-suara yang melalaikan manusia. Ya, musik, band, dan yang lainnya. Ini termasuk rannatus syaitan, seruling, ya, yang membuat manusia lupa, lalai dari ingat Allah. Ya, ini adalah termasuk adalah perbuatan dari bisikan-bisikan syaitan supaya orang mendengar. Bahkan kadang-kadang ada orang yang mendengar musik itu merasa tenang. Itu syaitan yang membisikinya. Aku kalau dengar musik ini hati kok tenang, adem. Kalau dengar Quran gelisah, ya. Jadi kalau dengar Quran gelisah itu menunjukkan bahwa syaitan yang membisiki orang tersebut. Bagaimana seorang muslimah ketika mendengar musik hatinya tenang, mendengar Quran hatinya gelisah. Ya, nah, jadi jangan sampai seorang ya terjerumus dalam hal-hal yang seperti ini, karena syaitan mengajak manusia untuk lalai kepada Allah, untuk melalaikan dari mengingat Allah Ta'ala. Kemudian hadis lain yang dibawakan oleh penulis Wali Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihi al-musnad minhu. Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Hibban. Nah, ulama-ulama yang menafsirkan tentang hadis ini, ya, yang disebutkan seperti Abu Dawud, Nasa'i, tidak memberi arti dari al-iyafah. Mereka hanya membawa hadisnya saja, tapi tidak seperti yang dijelaskan oleh Auf, ya, oleh Auf dari Hayyan bin Al-Ala. Nah, adapun hadis ini, ya, apa hubungannya dengan bab ini? Dengan bab tentang sihir. Kata para ulama, bayanu anna al-iyafata wa tarqa wa tiyarata min al-jibti alladhi wa sihir al-munafi lit-tauhid. Jadi perbuatan-perbuatan ini, ya, menghalau burung untuk melihat dia ke arah mana, baru kemudian seorang bertindak melakukan sesuatu yang akan dilakukannya, termasuk membuat garis, ya, membuat garis di tanah, atau tiaroh, menganggap sial ketika melihat sesuatu atau ketika mendengar sesuatu, ya.
Ini semua merupakan sihir yang mana sihir itu bertentangan, bertolak belakang dengan tauhid. Ya, bertolak belakang dengan tauhid. Makanya orang yang beriman, orang yang bertauhid, aku mengatakan bahwa dia mengetahui tauhid, mengetahui yang gaib, ini artinya dia mau menandingi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebanyakan terjadi pada mereka yang yaitu yang didatangi, kemudian mereka nanti membuat garis ketika mereka atau mereka mengusir burung, lalu mereka memberitahukan pada orang yang bertanya pada mereka. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa oh, kamu nanti pekerjaanmu gagal, sebaiknya ditunda karena tadi ada ini dan itu. Ini semua dari syaitan, ya. Dan orang yang mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, ini adalah telah menandingi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan besok. Ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Allah taala mengatakan demikian. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok. Makanya seorang kalau akan berbuat sesuatu, ya, misalnya besok atau nanti, hendaknya dia mengucapkan insyaallah. Ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha'allah. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan aku besok akan mengerjakan sesuatu kecuali dengan mengucapkan insyaallah. Ya, karena seorang tidak mengetahui hari esoknya. Ya, hari esok kita tidak tahu bagaimana dengan masa depan. Ya, bagaimana dengan hasil pekerjaan. Nah, ini semua menunjukkan bahwa ya tukang-tukang ramal, ya mereka yang melihat telapak tangan, kemudian meramal nasibnya seorang, semua ini adalah perbuatan dusta. Ya. Ada sesuatu yang dilihat dan sesuatu yang sesuatu yang didengar, ya, dianggap waduh ini bakal rugi hari ini karena dia melihat sesuatu yang misalnya sesuatu ini ya dalam dalam hatinya atau mungkin bisikan dari orang lain. Kalau seorang melihat benda seperti ini dia bakal rugi dalam pekerjaannya misalnya, ya, atau gagal dalam usahanya. Nah, ini hal yang tidak dibolehkan karena akan bertentangan dengan kesempurnaan tauhid seorang hamba. Kemudian juga bab ini menjelaskan kepada kita tentang tahrimul malahi bi anwa'iha. Diharamkannya seorang melalaikan dirinya ya dengan mendengar musik, ya dengan game, ya dan hal-hal lain yang akan menyia-nyiakan umurnya, melalaikan dia dari ibadah pada Allah, melalaikan dia dari berzikir pada Allah. Ya, ini semua akan hal-hal yang dilarang. Li'annaha tunafi ta'at Allah wa kamal tauhidihi. Karena perbuatan-perbuatan itu akan bertentangan dan ketaatan pada Allah Ta'ala. Ya, seorang kalau lalai, dia tidak akan taat pada Allah Ta'ala. Ya, dia akan lupa dan dilupakan oleh Allah Ta'ala untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian bahwa semua hal-hal yang melalaikan seorang hamba
ya, dengan segala macamnya. Ya, musik, ya, ini semua adalah termasuk rannatus syaitan. Termasuk suara-suara syaitan, ya, dari bisikan-bisikan syaitan, ya, yang mana dia ingin untuk melalaikan manusia dari mengingat Allah dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, jangan kita gampangkan, kita mudahkan masalah-masalah yang melalaikan manusia dari mengingat Allah. Ya, anak-anak kita, diri kita, ya, biasakan mendengarkan Al-Quran, ya, supaya cinta kepada Al-Quran. Ya, ini semua dari pembiasaan. Ya. Ada lagi model-model zaman ini, ya. Kalau ada seorang wanita hamil, itu disuruh perdengarkan musik. Ya. Taruh musik di perut, di luar perut, ya, ibunya. Nanti anaknya ya apa gitu. Subhanallah. Ini semua tipu daya. Tipu daya dari syaitan. Nanti anaknya cerdas. Ya. Kenapa ketika dalam bayinya, janinnya sering diputarkan nyanyian syaitan. Ya. Justru seorang ibu itu yang hamil misalnya, kalau dia misalnya mendengar, maka lebih utama dia mendengarkan Al-Quranul Karim. Kemudian berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Ya. Baik. Kemudian hadis yang dibawakan sesudah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal tadi, hadis Qabisah, penulis membawakan juga an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqal. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir. Ya. Zada ma zada. Ya, jadi hadis ini ya menjelaskan kepada kita dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa pelajari sebagian dari ilmu sihir. Dia telah belajar sebagian dari ilmu sihir. Setiap bertambah ilmu yang dipelajarinya, bertambah pula dosanya. Zada ma zada. Ya. Semakin dia mempelajari, dia semakin jauh dari Allah Ta'ala. Nah, ilmu ya tentang perbintangan itu ada dua macam. Nah, ini yang harus kita mengetahui. Kalau seorang mempelajari tentang bintang, letaknya untuk mendapatkan arahan, ya, arah dari arah dari misalnya perjalanannya, ya, untuk mengetahui arah dengan mengetahui mengenal bintang-bintang itu, maka ini adalah dia melihat bintang itu, arahnya. Maka mereka mengikut, oh bintang ini nanti arahnya ke misalnya akan ke negeri Syam. Dilihat bintang yang ada di negeri yang ke arah negeri Syam. Itu dulu. Ya. Nah, jadi atau misalnya di zaman kita ini, ya, mereka para ilmuwan mempelajari tentang bintang-bintang itu, ya, jadi bukan untuk meramal, ya, tapi untuk mengetahui misalnya ya arah, ya, atau misalnya arah angin dan lain sebagainya dari hal-hal yang bersifat ilmiah. Maka ini hal yang tidak dilarang. Tetapi yang dilarang adalah mempelajari ilmu perbintangan itu untuk meramal nasib seseorang. Dan itu ada. Makanya kita dulu, yang entah sampai sekarang mungkin ada
majalah misalnya, ya. Situ kemudian ditulis ramalan bintang. Ya. Ada bintang apalah, atau macam-macam bintang itu. Ya, kamu lahir pada bulan apa? Oh, bintangnya ini. Kamu lahir pada bulan apa? Bintangnya ini. Kemudian ditulis dulu, ya, di bahwa oh, nasib orang berbintang ini pada minggu ini, ya. Oh, rezekinya banyak. Ini ada yang kurang baik. Semua itu ini hal-hal diharamkan. Dulu ketika seorang dan tujuan kemudian dia itu meramal nasib seseorang baik atau buruk, rezeki seseorang banyak atau sedikit, ya, umur seseorang panjang atau pendek misalnya. Ini semua adalah hal yang diharamkan. Tidak dibolehkan. Ya. Jadi zada ma zada artinya kullama zada min ilmin nujum zada lahum minal ithim. Setiap bertambah ilmu nujum, ilmu perbintangan yang dipelajarinya untuk meramal nasib misalnya, maka dia semakin banyak dosanya. Sama dengan dosanya tukang sihir, ya. Atau juga bisa berarti setiap dia mendalami ilmu itu, maka berarti dia semakin mendalam dalam ilmu sihir. Jadi makna hadis ini secara umum, ya, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam bi hadzal hadis khabaran. An-Nabi alaihi salatu wasallam memberitahukan dalam hadis ini satu informasi, ya, yang mengandung makna an-nahyu wat tahdhir, ya, yaitu peringatan agar seorang waspada. Ya, berita ini mengandung larangan, ya, bahwa man ta'allama syai'an minan tanjim faqad ta'allama syai'an minas sihir al-muharram. Artinya barang siapa yang mempelajari, ya, ilmu perbintangan yang tujuannya untuk seperti yang saya sebutkan tadi, berarti dia telah mempelajari salah satu dari ilmu sihir yang diharamkan. Ya. Wa kullama zada ta'allumut tanjim zada ta'allumus sihir. Setiap bertambah dia mempelajari, mendalami ilmu perbintangan itu, berarti dia semakin mendalami ilmu sihir. Karena apa? Karena ini ilmu yang dipelajari dahulu, ya, bukan seperti yang sekarang ini, ya, tapi juga ada, sampai sekarang masih ada. Lain dengan orang yang mempelajari ilmu perbintangan yang untuk dalam ilmuwan meneliti secara ilmiah, ya, apa tabiat bintang ini, ya, misalnya, ya, itu dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, itu artinya hal-hal yang insya Allah tidak mengapa selama tidak digunakan untuk meramal sesuatu yang gaib, ya. Sama dengan ilmu tentang masalah cuaca, ya, ada misalnya prakiraan cuaca. Dulu istilahnya apa? Ramalan cuaca. Kemudian diganti setelah itu. Dan prakiraan cuaca. Artinya perkiraan tentang sebelum terjadinya cuaca itu sudah diperkirakan demikian. Perkiraan itu bukan ramalan. Ya. Kira-kira seperti ini. Ya. Karena melihat arah angin, melihat terbangnya arahnya awan, kemudian berapa kencangnya angin, ya, sehingga kemudian mereka, oh, ini nanti Surabaya kelihatannya hari ini hujan akan turun ini.
Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Dan kita tidak boleh terlalu percaya 100% pada itu. Namanya prakiraan cuaca. Ya. Dan ada hal-hal yang memang dengan perkiraan-perkiraan ilmu pengetahuan itu terjadi. Seperti angin yang akan meniup di daerah Amerika misalnya. Angin itu sebelumnya sudah dipelajari, diinikan. Ya. Karena memang mereka mempunyai alat-alat mempelajari ya tentang hal itu. Ini ilmu pengetahuan. Ya. Bukan untuk meramal tentang hal yang gaib, ya. Dan itu pun bisa terjadi, bisa tidak. Kalau yang ilmu pengetahuan, ya. Jadi ini dua ilmu yang berbeda. Harus kita pahami. Ya, yang diharamkan, yang dilarang oleh agama adalah untuk memfatwakan tentang yang gaib yang akan terjadi ketika melihat bintang itu. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Jadi karena mempelajari ilmu ini adalah tahakkumun alal ghaib. Memutuskan ya tentang suatu hal yang gaib yang akan terjadi ya. Innal munajjima yuhawil iktishaf al-hawadits al-mustaqbalah. Karena tukang ramal itu mereka tuh berupaya untuk ya menyingkap ya hal-hal yang akan terjadi di masa akan datang. Ya, padahal itu adalah ilmunya Allah, bukan ilmunya manusia, ya. Itu hanya Allah yang mengetahui, manusia tidak mengetahuinya. Makanya dilarang mempelajari ilmu tersebut. Nah, kemudian dari hadis tadi yang kita dengar menunjukkan bahwa ya mempelajari hal seperti itu ini bagian dari sihir yang diharamkan ya. Makanya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita ya. Yang pertama, tahrim seorang meramal dengan melihat bintang ya, untuk memberitahukan hal yang akan datang dan melihat keadaan-keadaan bintang itu. Ya, ini termasuk kenapa diharamkan? Karena termasuk orang ini mengakui bahwa dia mempunyai ilmu tentang yang gaib yang akan datang. Padahal ilmu yang akan datang, apa yang akan terjadi nanti besok itu kita tidak tahu. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah ada ya bahkan di televisi itu disebarkan bahwa tahun 2012 akan terjadi kiamat. Ya, dulu dibuka filmnya di mana-mana di pertokoan mal-mal, bukan. Seperti apa terjadi? Semua itu dongeng, tak boleh pelajari. Tak boleh dipercaya. Ya. Makanya kalau ada orang ngaku mau tahu yang kapan hari kiamat, semua dusta. Jangan mengenai hari kiamat. Apa yang terjadi besok kita tidak tahu. Jadi ini supaya kita betul-betul bertauhid. Ya, bahwa yang mengetahui yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berbuat, beramal, berdoa. Itu tugas kita. Ya, itu tugas kita. Wa ta'ala. Abu nafasa fiha faqad sahara. Barang siapa yang mengikat buhul ya, suatu diikat kemudian ditiup ya,
berarti dia telah melakukan sihir. Ya, berarti dia telah melakukan ya salah satu sihir. Wa man sahara faqad asyraka. Dan barang siapa melakukan sihir, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dan barang siapa yang bergantung pada suatu, Allah biarkan dia. Ya, bergantung pada suatu tersebut. Makanya kita diperintahkan apa? Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung pada manusia. Jangan bergantung pada sebab. Bahkan sebab pun tidak boleh kita bergantung pada sebab, ya. Tapi tetap bergantung pada Allah taala. Apa contoh bergantung pada sebab? Ya, yaitu orang yang menganggap, ya, kalau dia sudah melakukan ini, pasti nilainya ini. Ya. Kalau dia sudah kawin, pasti punya anak. Itu udah benar. Justru bukti apa? Banyak orang nikah dah punya anak kok. Nikah itu sebab. Paham ya? Nikah itu sebab. Allah menjadikan sebab. Sebab untuk mendapatkan anak adalah dengan menikah. Ya. Terus seorang meyakini, oh, kalau aku nikah pasti aku punya anak. Nah, ini tidak dibolehkan. Ya. Tapi ini upaya. Semoga dengan pernikahanku ini Allah memberikan keturunan pada aku. Itu boleh, itu doa namanya. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang melakukan sebab, kemudian dia pastikan bahwa setelah melakukan sebab ini pasti akan ada nilainya, ya, ibarat 2 tambah 2 mesti 4. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya. Seorang yang menganggap kalau dia sudah melakukan sesuatu yang dia inginkan. Akan dibiarkan bergantung pada sesuatu tersebut. Nah, apa makna man aqada uqdatan? Jadi seorang yang dimaksud dengan man aqada uqdatan, barang siapa yang mengikat sesuatu seperti yang dilakukan oleh tukang sihir. Tukang sihir itu punya ikatan-ikatan mereka. Ya. Makanya kalau ada orang yang datang pada tukang sihir, mungkin dikira ini disebut kalau sekarang itu istilah yang bukan pada tempatnya. Ya, kamu coba pergi ke orang pintar. Pintar apa? Pintar sihir. Ya. Bukan pintar ilmu. Ya. Kemudian datang mereka. Orang itu datang kepada si tukang sihir itu. Mesti diminta beberapa hal. Oh sudah, kamu berikan kepada saya kain putih. Ya. Kemudian nanti kamu ambil rambut dari orang yang ini dan seterusnya. Kemudian nanti diikat. Kemudian dibaca mantra-mantranya. Ya. Nah, barang siapa melakukan sesuatu, dia ambil sesuatu kemudian diikat seperti yang dilakukan oleh tukang sihir, maka berarti dia telah melakukan sihir. Ya. Berarti dia telah melakukan sihir. Ya. Entah itu benang, rambut, atau kain putih, ya, atau bulu ayam hitam misalnya. Kadang-kadang pakai itu juga. Ya, coba kamu cari ayam yang semua warnanya hitam, tak boleh ada warna lain. Ya. Jadi untuk mengetahui bahwa ini orang tukang sihir, di antara cirinya, kalau dia minta rambut orang yang kita keluhkan misalnya, atau dia minta semeter kain putih atau setengah meter kain putih, atau dia minta nama orang itu, atau nama ibunya, atau nama ayahnya, ya, ini berarti sihir. Ini berarti sihir. Ya ada sebagian orang ya, datang ke tukang sihir. Lalu coba kamu datang ke orang pintar itu, minta ya, jangan berharap pada Allah Ta'ala. Sebagian ulama membolehkan, tapi yang dibaca lain, ya, oleh orang tukang sihir ini. Dia baca mantra-mantranya, ya.
Kemudian nanti diminumkan kepada suaminya, ya. Nanti suaminya biar tidak kawin lagi misalnya. Ini semua bagian dari sihir, ya. Ya, bagian dari sihir. Maka hati-hati. Jadi manusia mengikat satu ikatan seperti yang dilakukan oleh tukang sihir. Kemudian thumma nafatha fiha. An-nafsu pakai sa itu adalah dia ketika meniup, ya, ada disertai dengan percikan-percikan ludah, ya, itu nafas atau tafal, ya. Tapi tidak seperti kalau tafal itu jelas, tuh, ya, ada air ludahnya dikit, itu tafal namanya. Kalau ini enggak, lebih sedikit dari itu. Ya, dia tiup tapi tidak seperti ya orang yang tuh gitu. Sambil keluar ludahnya. Ya. Di bawah itu. Ini namanya nafatha fiha. Jadi buhul ikatan itu kemudian ditiup dan ada sedikit air ludah yang disertai dalam tiupan itu. Ya. Orang yang melakukan demikian faqad sahara, berarti dia telah melakukan sihir. Sihir yang diharamkan tentunya. Jadi barang siapa melakukan demikian, berarti dia telah berbuat sihir. Itu tanpa perbuatan syirik. Ya, sihir itu dari syaitan. Syaitan itu tidak akan memberikan ilmu sihir itu kecuali kalau pelakunya, ya, orang yang mau diajarkan ilmu itu sujud, takluk, tunduk kepada perintah syaitan. Iya. Ada kisah-kisah banyak tentang para tukang sihir itu. Ada yang menginjak-injak Al-Quran, ya, karena syaitan yang menyuruh. Ada yang menyobek-nyobek surah Al-Baqarah. Syaitan paling benci pada surah Al-Baqarah. Makanya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah itu tidak akan dimasuki oleh syaitan. Ya. Suruh nyobek-nyobek. Ya. Ini perbuatan kufur. Perbuatan kufur. Dia menghinakan kitab Allah SWT. Kalau dia melakukan hal itu baru syaitan memberikan ilmu sihirnya. Kalau tidak ya tidak. Makanya kebanyakan tukang sihir itu mempunyai ruang tersendiri. Ya. Di rumahnya ada kamar dikunci, tidak boleh ada yang masuk, istrinya, anaknya, tidak boleh masuk kamar itu. Karena itu tempatnya syaitan bersama dia. Ya. Ini realita. Ya. Ini realita. Ya. Jadi barang siapa membuat sihir, berarti dia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya, karena para tukang sihir ini kebanyakan, ya, mereka meminta bantuan kepada syaitan. Ya. Kemudian maksud dari sabda Nabi SAW, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Ya, barang siapa yang menggantungkan hatinya dengan sesuatu, ya, dan dia bersandar pada sesuatu itu, maka Allah biarkan dia dengan sesuatu yang dia bergantung pada sesuatu itu. Ya, Allah biarkan dia. Makanya bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apa yang disebutkan dalam yaitu dengan dibacakan mantra-mantra, pada buhul tersebut, ya, karena inilah yang dilakukan oleh para tukang sihir
ketika mereka akan melakukan sihir. Ada juga yang pakai wangi-wangian, pakai kemenyan, ya. Karena syaitan senang pada kemenyan, ya. Artinya dia itu sebagian mengatakan itu makanan syaitan. Ya, artinya kalau seorang itu dia membakar kemenyan, kemudian dia datang syaitan, itu bagian dari makanan syaitan. Ya. Saya mengenal seseorang. Orang ini pakai jin, ya. Tapi alhamdulillah terakhir hidupnya dia bertobat. Itu ada yang datang pada dia, orang ini, ya, yang punya jin datang kepada orang ini. Bahwa jinnya itu mengeluh kepada manusia yang memelihara jin ini, pada tuannya. Aku suruh jaga rumah orang itu, tidak pernah dikasih makan. Kata si syaitannya ini, jinnya ini. Ada si orang tadi ini yang menugaskan jin itu di rumah tersebut bertemu dengan tuan rumah. Ini kisah nyata ini, bukan dongeng, aku dengar sendiri. Kata dia, kamu katanya tidak pernah kasih makan pada dia. Lalu gimana katanya cara kasih makan ini? Aku tidak ngerti. Kata si tuan rumah ini, setiap malam Jumat, kamu bakar kemenyan, keliling ke rumahmu 3 kali. Keliling. Itu katanya demikian. Ya, bakar kemenyan, itu makanannya syaitan tadi, itu jin itu. Mereka dulu kita tidak. Setiap hari ada hari-hari tertentu dia menyembelih kambing di kamarnya. Ya, darahnya ditampung, dagingnya dibagi kepada tetangga-tetangganya. Ternyata hirupan darah itu adalah yang disukai oleh syaitan, oleh jinnya. Ya. Maka hati-hati, harus kita bisa membedakan orang yang betul dia berilmu, dia bisa mendoakan, dia bisa membuat ramuan bagi orang yang sakit, dengan tukang sihir. Karena kadang-kadang ya begitu, orang jahil tidak ngerti, tidak bisa membedakan mana tukang sihir, mana orang yang memang dia punya keahlian dalam pengobatan misalnya. Ya, ini harus waspada. Ya, dan istilah zaman kita ini istilahnya yaitu juga dari upaya syaitan. Dibilang orang pintar. Sama riba disebut apa? Bunga. Kan bunga itu bagus kan? Ya. Bunga itu indah. Bikin bunga merini, bunga mawar. Bunga itu riba dibilang bunga. Khamar disebut minuman segar. Minum ini akan segar tubuh Anda. Padahal khamar, ya. Jadi digunakan nama-nama yang menggiurkan supaya orang tidak tahu. Padahal situ ada yang hal-hal yang haram. Maka hati-hati dalam masalah seperti ini. Kemudian lagi kita lanjutkan sampai selesai bab ini. Tinggal sedikit. Kata al-muallif, wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum mal ta'ala anhu, Rasul alaihi salatu wassalam kepada kalian tentang apa itu al-adah, ya, al-adah. Kemudian beliau mengatakan, hiya, al-adah itu adalah
perbuatan namimah, ngadu domba. Ya. Yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. An-namimatu al-qalatu bainan nas. Jadi dia menjelek-jelekan orang untuk mengadu domba. Jadi namimah itu bagian dari sihir. Ya. Ngadu domba orang, pindah-pindahkan omongan, ya. Dari A kepada B, B pada A. Nah, ada orang berantem, bermusuhan, pecah keluarga itu gara-gara ya ini. Ini bagian dari sihir. Ya. Bagian dari sihir. Ya. Jadi al-adah sebutkan di sini yaitu an-namimah. An-namimah adalah naqlul hadis ala wajhil ifsad. Memindahkan ucapan, perkataan orang ke orang lain, tujuannya untuk merusak hubungan orang tersebut. Al-qalatu katsirul qaul. Al-qala artinya banyak ngomong, ya, dan banyak menjadikan manusia berselisih karena omongan itu. Ya. Karena omongan itu dipindahkan dari satu ke satu. Ada ribut. Ya. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, beliau dari as-si'ayah bainan nas. Si'ayah namimah, memindahkan perkataan pada orang lain, ya, untuk merusak, ya. Ini larangan. Dan Nabi alaihissalam beliau mengawali ucapan hadisnya dengan pertanyaan supaya seorang perhatian, ya, supaya orang perhatian. Karena seorang bertanya dulu, ya, baru dijelaskan, itu akan lebih masuk, ya, daripada keterangan langsung. Nah, jadi al-adha adalah hubungan mereka, ya. Nah, ini kok apa hubungannya dengan sihir? Jadi An-Nabi alaihissalam mengibaratkan namimah, ngadu domba dengan memindahkan perkataan, ini sama dengan perbuatan tukang sihir dalam merusak, ya, dan memecah belah hati manusia. Orang yang tadinya cinta jadi benci. Karena yaitu tukang fitnah ini. Fatan para tukang fitnah. Ya, memindah ucapan dari satu kepada yang lainnya sehingga terjadi permusuhan, pertentangan, perkelahian di antara manusia. Hati yang tadi dekat menjadi jauh. Hati yang tadi cinta menjadi benci. Ya, ini kok dimasukkan dalam bab sihir? Ya, ini karena perbuatan yang sama dengan tukang sihir. Ya. Tukang sihir bisa juga dengan, tentu dengan seizin Allah, ya, semuanya dengan seizin Allah, bisa mencerai-beraikan antara suami istri. Istri yang tadinya cinta pada suaminya jadi benci. Suami yang tadinya cinta pada istrinya jadi benci karena sihir. Allah macam-macam jenis sihir itu, salah satunya adalah ngadu domba. Kemudian yang terakhir, ya, walahuma, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya di antara penjelasan-penjelasan yang indah itu bagian dari sihir. Orang bisa terpukau ketika mendengar keterangan seseorang, ya. Iya. Itu bisa terpukau kemudian terbawa, ya. Iya. Tidak sedikit dulu ya, ada pedagang-pedagang obat pandai berbahasa. Dari seorang tidak tertarik pada obat itu bisa langsung keluarkan duit beli. Langsung beli. Nah, jadi ini propaganda yang memukau seseorang. Ya, ini inna minas sihri, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya sebagian keterangan-keterangan ucapan manusia itu ya bisa menyihir seseorang. Artinya membuat orang itu ikut tertarik dengan ucapan-ucapan tersebut. Karena omongnya fasih, bahasanya indah, membuat orang terpukau. Ya. Jadi apa hubungannya ini dengan sihir? Ya. Artinya ya'malu amal sihir. Ucapan yang indah, bahasa yang indah yang bisa menarik seseorang, ini juga adalah amalan yang dilakukan oleh tukang sihir. Ya. Ketika seorang mendengar, oh iya ya, ternyata ini, ternyata itu. Padahal terkena oleh ucapannya, termakan oleh ucapannya, sampai dia yang tadinya dia melihat itu adalah kebatilan, berubah menjadi kebenaran. Karena lisannya orang yang yang pandai berbicara itu. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang yang pandai bicara itu, ya, ini biasa termakan pada orang-orang jahil. Kalau orang punya ilmu, dia tidak akan mudah termakan oleh omongan-omongan itu. Ya. Tapi orang yang jahil bisa tertipu dengan omongan itu. Ya. Jadi ini semua dalam bab ini yang disebutkan adalah jenis-jenis atau macam-macam sihir. Ya, walaupun ada beberapa yang ya bukan sihir secara seperti yang dipahami, namun sama dengan perbuatan tukang sihir dalam memukau orang, ya, bisa merubah hati seorang, ya, apalagi orang jahil yang tidak punya ilmu. Maka di sini perlu hati-hati dalam kita mendengar propaganda kosong, ya, jangan sampai tergiur dengan propaganda tersebut. Baik, saya kira cukup karena ini puasa ya. Yang bicara yang lebih haus daripada yang dengar. Ya. Ada pertanyaan silakan. Insyaallah pertemuan berikutnya ya. Tapi mungkin diliburkan ya. Syawal tidak ada kajian. Karena masih Syawal, Lebaran, ada orang yang mudik, ada yang ini itu. Jadi Ahad kedua bulan Ramadan, bulan Syawal ditiadakan. Ya, insyaallah ditunda. Baik. Ya, silakan ingin bertanya, monggo. Kalau ain itu kan juga sama ya, Ustaz ya, bisa membinasakan atau mematikan. Tenagannya di mana, Ustaz? Ain itu ya adalah memang kata Nabi alaihi wasallam, al-ainu haqqun. Jadi ain itu betul hak. Ya. Tapi semua itu dengan seizin Allah Ta'ala. Pada orang yang dia membuka baju dari kalangan sahabat ini. Kemudian ada sahabat yang lain melihat, masya Allah badannya putih bagus. Terus dia ucapkan, ya kamu ini lebih dari indahnya seorang perawan. Langsung jatuh pingsan orang itu.
sahabat itu. Langsung jatuh pingsan karena kena ain. Dilaporkanlah kepada Nabi SAW tentang kejadian itu. Kata Nabi SAW, yakni yang maknanya, kenapa kok orang ini membunuh saudaranya? Kenapa dia tidak mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, ini mengucapkan kekaguman dengan mengembalikan pada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW menyuruh orang penyebab tadi yang ainnya, supaya dia mandi, lalu air mandinya orang itu disiram pada orang yang terkena ain itu. Ya, kemudian dia sadar. Nah, ini contohnya kejadian zaman An-Nabi alaihissalam. Jadi al-ain hak, betul ada. Makanya kita kalau melihat yang indah, melihat yang bagus, ada anak kecil, ya ada orang punya bayi, ya sebutkan Masya Allah, ya ini Masya Allah, Tabarakallah. Intinya kembalikan pada Allah Ta'ala supaya terlindung dari al-ain. Ya tapi itu bukan sihir ain itu. Ya, iya jelas ya. Ya, pertanyaan lain ada? Fadhal. Tidak mesti langsung ya. Kalau orang bisa menyelesaikan alhamdulillah. Tapi misalnya sehari ini baca mungkin berapa halaman, nanti lagi siang baca sekian halaman, sore baca sekian halaman itu. Iya. Jadi tidak mesti sekaligus. Wallahu a'lam. Silakan yang ingin bertanya. Ya. Itu tadi kan yang kita sampaikan, kalau kita mengetahui siapa yang Al-Quran ya dengan doa-doa itu ini ya insyaallah demikian. Iya. Bulan Ramadan kan panas sekali itu. Kenapa masih ada orang yang terkena sihir? Orang terkena sihir? Ya karena tukang sihirnya jadi syaitan. Tukang sihirnya itu syaitan dalam bentuk manusia. Iya. Jadi itu semua dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalnya kenapa di bulan Ramadan kok masih ada orang berbuat maksiat padahal syaitan dibelenggu oleh Allah Ta'ala? Jawabannya ada karena ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan sebelum bulan Ramadan. Dan kebiasaan itu ya karena namanya manusia punya hawa nafsu, dia mengikuti perbuatan dilanjutkan sampai di bulan Ramadan. Gitu. Jadi faktor dari hawa nafsunya. Gitu. Ya. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik, yang lain silahkan kalau masih ada. Kalau tidak ya cukup. Sudah cukup. Baik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla semoga kita diberikan taufik, hidayah, inayahnya agar bisa melaksanakan, melanjutkan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah menerima semua amal-amal ibadah kita. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.